Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, selalu baik-baik aja seperti biasanya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video-video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Oke guys, kali ini aku mau cerita tentang seorang model dan juga atlet yang cukup terkenal di Australia. Mereka terlibat sebuah penipuan yang cukup miris sih menurut aku, karena berhubungan dengan kehamilan, kematian palsu juga, bahkan penyakit palsu gitu ya. Kira-kira gimana ceritanya? Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang wanita yang berasal dari Australia bernama Arabella Del Busso. Dia lahir pada tahun 1990 di Traralgon, Australia. Namanya saat lahir adalah Donna Priesker. Menurut ibunya dan orang-orang yang mengenal Arabella pada saat dia kecil, dia adalah anak yang sangat imut, manis, ramah, baik juga. Dia akrab banget sama tetangganya di sana. Saat umur 18 tahun dia pergi dari rumah. Setelah itu dia udah gak pernah berkomunikasi lagi dengan ibunya atau keluarganya yang lain. Parahnya lagi, pada saat dia pergi dari rumah itu, dia bilang sama orang-orang yang baru dia kenal kalau dia lagi ngumpulin sumbangan untuk pemakaman ibunya. Padahal saat itu ibunya belum meninggal, masih hidup, masih sehat walafiat. Arabella juga bilang sama mereka kalau masa kecilnya tuh traumatis banget. Walaupun dia gak bisa sebutin hal apa aja yang dia alami sampai masa kecilnya bisa traumatis begitu. Setelah dewasa, Arabella berhasil menjadi model baju-baju seksi dan juga selebgram yang cukup terkenal di Australia. Dia juga dikenal dengan kehidupannya yang glamor, yang mewah. Semua kisah ini bermula pada tahun 2018. Jadi suatu hari, Bella itu sedang main-main Instagram di handphonenya. Terus dia ngelihat salah satu profil Instagram seorang pria yang bernama Josh Reynolds. Dan Josh Reynolds ini adalah seorang pemain rugby profesional. Saat itu juga Bella langsung DM Josh dan dia ternyata dapat balasan dari Josh. Mereka mulai ngobrol, chat-chatan, dan kebetulan saat itu Josh lagi ada di Melbourne. Karena Melbourne sama Traralgon, tempatnya Bella tinggal itu nggak jauh, jadi Josh memutuskan untuk datang ke sana menemui Bella. Mereka janjian ketemu di suatu tempat, dan setelah pertemuan pertama mereka itu, mereka langsung memutuskan untuk traveling bareng guys. Gak tanggung-tanggung, mereka pergi traveling ke Thailand. Mereka mengunjungi sebuah pantai yang bernama Tenggo, yang lokasinya itu ada di Pulau Koh Samui. Mereka senang-senang di sana selama beberapa hari, terus habis itu pulang. Setelah pulang itu mereka masih tetap berkomunikasi lewat online sampai beberapa bulan kemudian Bella kasih tahu ke Josh kalau katanya dia sedang hamil anaknya Josh, teman-teman. Dan Bella juga bilang dia udah tahu kalau bayinya itu kembar. Josh kaget banget dong saat itu, tapi dia juga senang karena memang Josh ini sudah lama pengen banget punya anak. Karena saat itu mereka masih tinggal di kota yang berbeda, jadi setiap kali Bella mau cek kehamilannya, ya dia datang ke dokter sendirian tanpa ditemani sama Josh. Tapi anehnya, setiap kali Josh minta dikirimin hasil USG-nya, Bella tuh selalu ngeles. Dia bilang, aduh lupa taruhnya di mana gitu. Hasil USG-nya tuh nggak pernah diliatin ke Josh. Dan Bella juga sepertinya selalu menghalang-halangi Josh untuk datang ke kota Traralgon untuk bertemu dengan dia, karena Bella tuh selalu ada alasan aja gitu saat Josh mau datang ke sana. Misalkan Josh bilang, besok aku kesana ya nemuin kamu, pengen ketemu nih, kita ngobrol-ngobrol segala macam. Tapi Bella bilang, oh aku nggak bisa, soalnya aku mau ini. Ada aja lah alasannya Bella ini. Josh akhirnya tanya sama Bella, emang kamu datang ke dokter siapa sih? Nama dokternya siapa? Dan Bella bilang nama dokternya itu Dr. Joseph. Akhirnya karena penasaran dan khawatir juga, Josh pun langsung nyamperin Dr. Joseph tersebut. Pas disamperin, Dr. Joseph bilang sama Josh, maaf ya, kalau Bella itu datang ke sini bukan untuk cek kehamilan, tapi dia ingin mendonorkan sel telurnya.
Ternyata selama ini dia bohong sama Josh. Tapi walaupun udah dibohongin seperti itu sama Bella, Josh ini tetap kayak masih nggak berpikiran yang buruk gitu ya sama Bella. Dia cuma berpikir, oh mungkin dia males aja kali USG kehamilannya, nggak mau atau gimana. Tapi nggak, selain itu ya dia nggak berpikir apa-apa lagi. Dia tetap percaya sama Bella, dan ini terjadi di bulan November 2018 ya. Josh saat itu udah seneng banget, dia sampai udah nyiapin semuanya. Dia siapin kamar untuk bayinya nanti, peralatan bayinya juga udah disiapin, baju-baju bayinya. Dia seneng banget ngebayangin bakal punya anak, bakal punya keluarga. Tapi ternyata pada bulan Januari 2019, Josh menerima kabar duka. Jadi Bella hubungin dia, kirim pesan teks, dan Bella bilang dia mengalami keguguran. Dengar berita ini, Josh langsung marah. Dia sedih banget pastinya, karena memang kan punya anak tuh udah dia tunggu-tunggu banget, tapi ternyata malahan kayak begini. Tapi di sisi lain, Josh bilang dia juga memikirkan keadaannya Bella saat itu, karena dalam pikirannya, oh Bella juga pasti sedih banget nih, dia juga kan kehilangan anaknya. Saat gugur itu, Bella bilang usia kehamilannya sekitar 5 bulan, dan karena mereka berdua nih sedih banget, depresi dan terpukul banget, akhirnya mereka memutuskan untuk liburan lagi, teman-teman. Beberapa minggu setelah liburan, Bella bilang sama Josh kalau dia hamil lagi. Tapi 1 minggu kemudian, Bella bilang dia keguguran lagi. Juni 2019, Bella bilang sama Josh kalau dia hamil lagi, dan kali ini dia ngeliatin ke Josh hasil USG-nya. Jadi Bella pegang hasil USG-nya, terus dia fotonya itu dikirimin ke Josh. Tapi pada saat Josh ngeliatin foto tersebut ke salah satu temennya bilang, Josh, kayaknya ini bukan hasil USG beneran deh. Beneran lah diperiksa lebih dalam lagi gitu ya sama Josh, dan ternyata terbukti kalau memang itu bukan hasil USG beneran. Dipalsuin aja sama Bella. Josh pastinya kecewa banget, dia langsung hubungin Bella, tapi pada saat itu Bella bersikap seolah-olah dialah yang menjadi korban, teman-teman. Dia bilang, emang ya aku selalu ngecewain kamu, dan sambil nangis-nangis juga. Karena keadaan Bella yang seperti itu, akhirnya Josh cepet-cepet datang ke rumahnya Bella. Dan ternyata pada saat Josh datang itu, di rumah Bella lagi ada ibunya juga. Terus Josh nanya dong sama Bella, bukannya kamu cerita ibu kamu udah meninggal ya? Oh enggak, ini mah ibu tiri aku, bukan ibu kandungku, katanya. Beberapa hari kemudian, Josh dapat SMS dari seseorang yang mengaku sebagai tantenya Bella. Dan orang ini di SMS tersebut bilang kalau Bella lagi butuh uang. Jadi tolong dong Josh, transferin uang ke rekeningnya Bella. Dia juga kayaknya positive thinking banget gitu ya teman-teman. Josh pun langsung transfer lah uang tersebut ke rekening Bella. Tapi ternyata beberapa hari kemudian Bella malah pergi ke Eropa dan mengunjungi pernikahan salah satu temannya. Terus suatu hari Josh lagi di kamar mandi, tiba-tiba Bella masuk ke dalam kamar mandi itu tanpa ketuk terlebih dahulu, dan saat itu Josh lagi pegang handphone, tapi kepalanya nunduk dan handphonenya itu dipegang di bawah gitu teman-teman. Nah, Bella saat itu kayak curiga, kamu ngapain Josh? Kamu moto-moto apa? Kayak gitu kan, kayak dia ada kecurigaan gitulah sama Josh, dan mereka jadi berdebat tuh teman-teman. Perdebatan mereka lumayan sengit. Menurut Bella, setelah perdebatan yang lumayan lama itu, dia berusaha keluar dari rumah, tapi nggak diizinin sama Josh. Dia tetap mau keluar, dan Josh mengasari dia gitu, main tangan sama Bella. Mereka lanjut berantem di dalam kamar, dan pada saat di kamar itu divideoin sama Bella, dan memang Josh saat itu lagi kayak marah besar sama Bella. Videonya pun bocor ke sosial media. Josh bilang dia memang emosi banget saat itu, dia menyesal, tapi dia mengaku nggak pernah main tangan sama Bella sama sekali, nggak pernah memukul atau mengasari Bella secara fisik. Setelah perdebatan itu kan Bella langsung pergi ke rumah salah satu temannya ya teman-teman, dan menurut temannya Bella itu juga memang nggak ada luka atau memar sama sekali, entah di bagian wajah ataupun badannya Bella. Jadi kalau menurut temannya sih kayaknya emang perdebatan doang deh, soalnya kan kalau misalkan Bella habis dikasarin pasti seenggaknya ada luka-lukanya, ada memarnya dong. Ini nggak ada sama sekali. Nggak lama setelah itu Bella kirim SMS ke Josh, terus dia bilang kalau misalkan nanti aku hamil lagi dan aku melahirkan anak kita, terus aku nggak selamat, kamu jaga anak-anak ya. Soalnya Bella bilang dia itu punya penyakit
yang bernama plasenta akreta. Jadi singkatnya ini tuh penyakit yang berhubungan sama rahim teman-teman, dan ini memang sangat berbahaya. Bisa mengakibatkan pendarahan yang hebat dan juga kerusakan pada rahim di saat seorang wanita yang punya penyakit ini melahirkan. Dan semenjak Bella ngomong gitu pastinya Josh kepikiran terus dong. Akhirnya Josh mengajak Bella untuk ngecek ke dokter. Ya udah deh, kita cek aja penyakit kamu ke dokter yuk, supaya kamu mungkin ada solusinya atau gimana. Bella sama Josh datang ke dokter, mereka tunggu dapat antrian, tapi pada saat namanya dipanggil terus mereka udah sampai di pintu ruangan dokter, Bella tiba-tiba cancel pertemuan itu. Dia bilang, aduh aku nggak jadi deh, aku nggak jadi. Ditanya kan sama Josh, kenapa? Kamu kok tiba-tiba nggak mau? Nggak apa-apa sih, aku kayak belum siap aja. Dan saat itu lagi-lagi Josh percaya dengan alasannya Bella. Dia malah kayak kasihan gitu ya sama Bella. Tapi untungnya Josh nih nggak tinggal diam. Walaupun Bella nggak jadi masuk ke dalam ruangan dokter tersebut, Josh tetap masuk ke dalam ruangan dokter itu. Ini kan dokter kandungan yang menurut Bella udah sering dia kontrol ke sini gitu loh. Jadi kalau aku cek kehamilan ke dokter ini, kata Bella gitu kan sama Josh. Tapi pas Josh masuk ke dalam ruangan dokter itu, terus nanya sama dokternya, dok ini pasangan saya yang bernama Arabella ini, emang kenapa sih dengan kandungannya, dia punya penyakit apa segala macam. Terus dokternya bilang, oh maaf ya pak, saya nggak pernah ngecek ibu Arabella ini saat dia hamil. Jadi ternyata Bella nggak pernah ngecek kehamilan di sana sama sekali. Jadi saat itu memang nggak ada bukti sama sekali bahwa Bella pernah hamil, apalagi keguguran. Nggak ada bukti sama sekali juga kalau Bella memang benar mengidap penyakit-penyakit yang dia bilang. Dan sebelum Josh bertindak apa-apa, Bella itu udah duluan datang ke polisi dan melaporkan Josh. Dia melaporkan Josh atas tuduhan penganiayaan. Kasusnya Bella dan Josh menjadi topik utama berita di Australia saat itu. Josh juga langsung ditahan ya sama polisi. Nah, pada saat Josh ditahan sama polisi, beritanya ini kan menyebar ke publik ya teman-teman. Ternyata ada beberapa orang yang datengin polisi, terus bilang sama polisi kalau mereka itu pernah menjadi pacarnya Bella. Bahkan ada juga yang masih menjadi pacarnya Bella. Dan mereka semua ini mengaku kalau pernah ditipu juga sama Bella. Yang pertama adalah mantan kekasih Bella di tahun 2008. Bella bilang sama mantan pacarnya ini kalau dia mengidap penyakit kanker otak. Mantan pacarnya Bella ini juga sempat ngasih uang sebesar $10.000 untuk berobatnya Bella. Kalau sekarang tuh sekitar 140 jutaan rupiah lah teman-teman. Tahu-taunya Bella tiba-tiba pergi ninggalin dia begitu aja. Di tahun 2012 Bella pacaran dengan seorang pria, dan pria ini mengaku sudah memberikan uang sebesar ribuan dolar buat Bella, karena Bella juga mengaku dia kayak sakit gitu. Dan ada lagi mantan kekasihnya Bella di tahun 2013, dia bilang juga sudah tertipu sama Bella sebesar $10.000. Dan ternyata masih banyak pria-pria yang datang ke kantor polisi melapor kalau dia juga sempat tertipu gitu pas jadi pacarnya Bella. Karena semua hal ini akhirnya Josh dibebaskan karena mereka menganggap kalau pernyataan atau laporan dari Bella ini nggak bisa dipercaya. Setelah semua kejadian ini, Josh akhirnya memutuskan hubungannya dengan Bella. Setelah sekian lama ya teman-teman, dibohongin berkali-kali, akhirnya dia sadar juga gitu ya. Tapi memang cinta itu kadang buta sih ya. Beritanya booming banget sampai Bella nih diinterview sama salah satu media yang cukup besar dan terkenal di Australia. Pada saat interview itu, Bella mengaku kalau semuanya itu adalah kebohongan. Dia nggak pernah mengidap penyakit apapun yang dia bilang itu, entah kanker otak lah, entah yang penyakit rahim. Dia juga nggak pernah hamil. Reporternya sempat tanya sama Bella, terus apa sih motif kamu menipu Josh sampai kayak begini? Dan Bella bilang, aku menipu dia karena aku nggak mau ditinggalin sama dia. Bella nih tahu kalau Josh itu pengen banget punya anak, makanya dia pura-pura hamil supaya Josh itu tetap sama dia. Tapi banyak juga orang yang berpikiran satu-satunya motif Bella melakukan penipuan ini adalah uang, teman-teman. Kalau memang motifnya seperti yang dia bilang tadi, terus gimana dengan cowok-cowok yang lain juga? Karena kan dia menipu nggak cuma Josh aja. Bella juga mengaku kalau orang yang waktu itu SMS Josh minta ditransferin uang mengaku sebagai tantenya itu bukan tantenya, itu dia sendiri. Ditanya lagi sama reporternya, terus kenapa kamu melakukan hal itu? Dan Bella jawab, nggak tahu. Kalian juga mungkin masih ingat pada saat Bella dan Josh berdebat, Bella masuk ke dalam kamar mandi tanpa ketuk pintu segala macam. Nah, Bella bilang dalam interview tersebut dia memergoki Josh sedang memfoto
alat pribadinya sendiri gitu. Tapi hal ini dibantah sama Josh karena Josh bilang, enggak, aku sama sekali ngelakuin hal itu. Menurut Josh, saat itu dia cuma lagi mau pesen makanan aja, makanya dia pegang handphone rada ke bawah gini. Ya, menurut kalian cerita yang mana nih yang benar, teman-teman? Karena emang sampai sekarang pun gak ada yang tahu ya cerita yang sebenarnya di dalam kamar mandi itu kayak apa. Yang tahu ya cuma Bella dan Josh aja. Tapi cerita versi mereka masing-masing beda. Setelah semua kebenaran terungkap, Josh kembali lagi ke kegiatan lamanya. Dia menjadi pemain rugby, dia juga melatih tim junior. Sedangkan Bella sama, dia juga kembali ke kegiatan lamanya, menjadi selebgram. Dan sampai saat ini aku nggak bisa dapat infonya kalau Bella tuh ditahan atau ditangkap, atau mungkin diberikan hukuman apa, dikasih denda sama polisi. Nggak tahu juga ya kenapa, mungkin karena penipuan yang dia lakuin itu kan sama pacar-pacarnya. Terus pacar-pacarnya itu kasih dia uang secara sukarela atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Yang jelas sampai sekarang dia masih bebas, nggak dipenjara. Tapi menurut petugas, mereka masih terus mengawasi Arabella. Nah, itu dia cerita kali ini, teman-teman. Aduh, menurut aku memang ya, kalau kita mau membuat pasangan kita tetap bertahan, jangan dengan kebohongan, harus dengan hal-hal yang positif lah. Karena hati dan perasaan itu kan nggak bisa dipaksain ya, teman-teman. Kalau dalam satu hubungan, harus dua-duanya nih berusaha. Kalau cuma salah satu aja, pasti nggak bakalan berhasil. Pokoknya jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kisah ini. Atau mungkin kalian ada yang pernah mengalami hal kayak gini. Sedih banget ya. Mudah-mudahan sih jangan ya. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.